Terangkan apa yang perlu diterangkan. Apakah memakai dasi itu termasuk pakaian menyerupai orang-orang kafir? Ya, dasi itu adalah hal yang sudah dipakai di mana-mana. Iya. Dipakai di mana-mana. Dipakai oleh kaum muslimin dan selain apa? Kaum muslimin. Jelas ya? Di mana-mana orang pakai dasi. Anak-anak sekolah pakai dasi. Orang kantor pakai dasi. Iya. Kalau semua hal yang dipakai oleh orang kafir kemudian dikatakan itu menyerupai orang kafir, berarti kalau begitu kita tidak usah makan, tidak usah minum. Karena orang-orang kafir juga apa? Makan dan minum. Iya. Dan di sini ada kaidah. Iya. Yang keliru seorang memahami dalam makna tasyabbuh. Tasyabbuh dianggap tasyabbuh dengan orang kafir itu dalam dua hal. Yang pertama pada hal yang merupakan kekhususan agama mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pada kebudayaan yang merupakan kekhususan mereka dari tengah umat Islam. Nah, sebagian ikhwan kadang ada yang mempermasalahkan memakai jas. Ya, dianggap memakai jas itu tasyabbuh. Ini keliru. Ya. Kalau dia hidup di Yaman sana, orang-orang Yaman itu pakai jas. Jelas ya? Dia hidup misalnya di Timur Tengah, orang-orang Saudi dan selainnya di musim dingin pakai jas. Tasyabbuh. Ya, itu kebudayaan dipakai oleh orang kafir, tapi dipakai juga oleh umat Islam, sudah tersebar di tengah mereka, hilang sudah makna tasyabbuhnya, tidak lagi kemiripan. Jelas ya, sebab sudah tersebar. Sudah tersebar. Ini kaidah penting. Ya. Jadi di dalam tasyabbuh itu ada hukum-hukum, perlu diperhatikan. Ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain dan perlu saya uraikan kaidah-kaidah seputar tasyabbuh, saya uraikan lagi. Iya. Walaupun sebenarnya pembahasan tasyabbuh ini butuh uraian yang lebih panjang. Nah, karena banyak dari penuntut ilmu, ya jangankan yang pemula, yang sudah lama menuntut ilmu saja tidak bisa membedakan, tidak paham apa makna tasyabbuh. Ya, sehingga kalau ada seorang alim misalnya memberi fatwa, boleh memakai seragam sekolah, dianggap tasyabbuh. Boleh memakai dasi, dianggap tasyabbuh sama mereka. Padahal ini memberi fatwa adalah orang-orang yang berilmu. Iya. Orang-orang yang apa? Berilmu. Jadi mereka harus paham kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama. Iya, agar supaya seorang jangan menyalahkan orang lain. Ya, padahal orang yang disalahkan kadang dia berada di pihak kebenaran. Bagaimana cara ziarah yang benar sesuai dengan syariat? Kalau ziarah ke kuburan, kita sudah uraikan ya bahwa kuburan itu untuk mengingat kematian. Ya, yang dia kalau ke kuburan untuk mengingat kematian, itu maksudnya. Dan ketika dia masuk ke kuburan, sebelumnya dia membaca doa. Dan dia ya mengamalkan etika-etika di kuburan, tidak boleh memakai sendal, ya, dan seterusnya. Kalau misalnya ada kuburan orang tuanya di situ, sekalian ingin dia doakan, tidak ada masalah. Karena sekalian apa? Sekalian berkunjung. Tapi tidak boleh dia datang khusus ke kuburan dengan niat berdoa untuk orang tuanya, tidak. Tapi dia datang ke situ mengingat akhirat. Ya. Mendoakan orang tuanya itu sekalian, mumpung dia ada apa? Di kuburan. Jelas ya? Bagaimana selawat yang benar sesuai dengan syariat dan tidak berlebihan? Ya, selawat itu diajarkan oleh Nabi, selawat di salat. Itu wajib dibaca di dalam salat seperti yang diajarkan oleh Nabi. Adapun di luar salat, ya, boleh seorang mengucapkan lafaz-lafaz selawat yang baik. Tapi afdalnya kalau dia memberikan selawat mirip seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar ada bid'ah yang dibolehkan? Saya pernah mendengar keterangan dari Ustadz bahwa bid'ah ada dua jenis. Ada bid'ah nisbi boleh, dan ada bid'ah hakiki tidak boleh.
Ini keliru ya. Ya bid'ah itu semuanya tidak boleh. Yang nisbi maupun apa? Yang hakiki. Bid'ah nisbi ini lebih dikenal dengan nama bid'ah idhafi. Bid'ah idhafi. Ya, kalau bid'ah idhafi itu ya asal perbuatannya benar, tapi ada bentuk kaifiat yang keliru. Seperti misalnya zikir. Zikir itu hal yang bagus. Tapi kalau zikir secara berjamaah itu keliru. Jelas ya? Tapi zikir asalnya apa? Asalnya bagus. Kalau bid'ah hakiki memang dari keseluruhannya adalah apa? Adalah bid'ah, tidak disyariatkan. Dia berdoa kepada selain Allah, itu bid'ah hakiki namanya. Iya. Rumah saya dekat kuburan, sekitar setengah meter dari kuburan. Ada jalan kecil, dan ada pembatas tembok. Yang saya tanyakan, ya, sholat saya menghadap, kiblatnya menghadap kuburan. Ya, kalau dia di dalam rumah sholatnya, ya. Dan ini sudah kita terangkan tadi ya di pembahasan. Ini ada pertanyaan belakang ini muncul buku-buku yang penuh fitnah diterbitkan oleh penerbit Riblalisme di Jogja, bahwa di buku-buku itu disebutkan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah dan kaum Salafi pengikut Wahabi berakidah tajsim. Ini hanya tuduhan saja. Kalau bukti tidak ada. Kalau bukti tidak ada. Ya, sebab ahli sunnah adalah orang yang paling mengkafirkan siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengatakan bahwa Allah itu berbentuk seperti bentuk apa? Makhluk. Nah, ya kalau mereka membawakan bukti silahkan. Dan tidak akan ada bukti dalam hal tersebut. Dan itu biasa di dalam dakwah tauhid, biasa. Ada orang-orang yang menuduh, tidak senang. Ya. Tapi yang menjadi masalah orang-orang yang apa? Ya, membantah dengan tidak ilmiah ini, dengan cara membawakan hal-hal yang tidak benar. Disebutkan oleh penanya di sini pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 pukul 23.00 Metro TV menyiarkan tayangan tentang konflik di Damaj, Yaman. Pihak redaksi menyatakan bahwa di sana ada 3 universitas yang dibilang mewakili corak pemikiran Islam di Yaman. Darul Hadith, Al-Imam, dan Al-Ahqaf. Pihak redaksi yang mengutip wawancara seorang pengamat Timur Tengah menyatakan bahwa 2 universitas yang bermasalah adalah Darul Hadith dan Al-Imam. Dan Al-Iman, apakah benar demikian? Darul Hadith itu banyak kalau di Yaman. Iya. Dan penamaan Darul Hadith itu adalah pondok pesantren yang didirikan oleh guru kami, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah. Kemudian setelah beliau mempunyai banyak murid yang senior, yang kemudian mereka juga membuka pondok-pondok pesantren, markas-markas ilmu yang lain di negerinya masing-masing. Sehingga Darul Hadith di Yaman itu banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Ada di Damaj, ada di Ma'bar, ya, ada di Mafraq Hubeish, di Ib, ada di Syihr, ada di Aden, ada di Mukalla, banyak lagi. Ya, tempat-tempat yang disebut dengan nama apa? Darul Hadith. Iya. Adapun Jami'atul Iman, Al-Iman itu adalah universitasnya Abdul Majid Az-Zindari, tokoh Ikhwanul Muslimin. Iya. Adapun Al-Ahqaf ini miliknya orang-orang Sufi. Miliknya orang-orang Sufi. Ya. Jadi menyikapi ucapan pihak redaksi ya silahkan antum menilai. Itu masalah pemberitaan, masalah banyak hal yang mewarnai. Jarang ada orang yang jujur dan adil di dalam menilai. Ada kadang yang backgroundnya memang ingin menjelekkan, ada yang memang backgroundnya dia berpihak pada salah satu pihak. Ya. Nah, dan ini semuanya tentunya tidak perlu kita komentari.
Baik. Tentang masalah gambar akan datang ya penjelasan lebih detail lagi insyaallah. Apakah boleh kita membatalkan nadar ketika apa yang kita inginkan belum tercapai? Ya, berarti di sini sifat nadarnya dia nadar dengan syarat. Kalau dia mendapatkan ini maka dia akan bernadar begini. Iya. Jadi sepanjang dia tidak tercapai, tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Demikian. Apakah pelakon yang melakonkan watak hantu tukang sihir, ya seumpamanya film-film itu termasuk dalam syirik akbar? Ya, atau melakonkan sebagai orang kafir? Ya jelas mereka di atas bahaya yang sangat besar. Ya. Melakonkan dirinya sebagai orang kafir, orang musyrik. Ya. Ini tidak terdapat pada orang-orang yang mengenal tauhid. Jelas ya? Tidak mengenal tidak terdapat pada orang-orang yang mengenal tauhid. Nah, ada buku-buku ditulis oleh para ulama tentang bahaya ya, lakon-lakon seperti ini, peran-peran seperti ini. Apakah orang-orang yang menonton film-film tersebut juga tergolong pelaku syirik? Ya. Kalau dia sudah tahu kesyirikan, dia pergi lihat, ini adalah orang yang perlu memperbaiki tauhidnya lebih bagus. Sebab dari mana tauhid itu seorang khawatir jatuh di dalam kesyirikan. Dan dari mana tauhid itu? Seorang menutup segala pintu yang bisa mengantarnya kepada kepada kekeliruan. Ya. Jelas ya? Dan hal-hal yang bersifatnya syubhat, kerusakan, tidak ada yang boleh melihatnya kecuali seorang alim yang mumpuni. Memang dia ingin melihat hanya untuk membantah, menerangkan kejelekannya saja. Atau kalau dia penuntut ilmu baru, apalagi baru belajar, saya ingin lihat, saya ingin terangkan kebatilannya. Ini namanya pahlawan kesiangan. Ya. Akan membahayakan dirinya sendiri. Apakah termasuk syirik seorang yang merasa takut bila melalui kawasan pekuburan atau pepohonan tertentu dengan anggapan ada hantu atau jin di situ yang akan mengganggunya? Iya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan ya, kalau dia menganggap itu ada jin atau apa yang mengganggunya. Iya. Kalau dia katakan hantu, ini masuk di dalam keyakinan yang tidak benar. Ya. Sebab hantu itu tidak ada yang dibilang hantu orang yang sudah mati kemudian dia balik lagi hidup. Iya. Itulah yang ada tadi di film-film yang disebutkan oleh penanya. Ya, orang yang sudah mati dia balik kembali berdiri. Ya. Ada yang balas dendam kembali. Ya. Ini hanya dongeng dan hayalan saja. Orang yang sudah mati sudah kembali kepada Allah. Wa annahum ilaina yarji'un. Wa annahum la yarji'un. Bahwa mereka itu tidak akan kembali lagi. Bahwa mereka tidak akan kembali lagi. Sudah kepastian. Baik. Jadi kalau jin, dia merasa ada jin, ini juga dari hal yang keliru. So, asalnya seorang tahu bahwa jin itu ada. Tapi jangan dia ya, merasa selalu diwaswasi ada jin mengganggu dan seterusnya. Tidak, dia harusnya berlaku biasa. Ya. Dan orang yang mendapatkan hal ini pada dirinya, yang hendaknya lebih banyak lagi mempelajari tauhid, kemudian banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, banyak membentengi dirinya dengan zikir-zikir, dan dia banyak memperdalam bahwa manfaat serta bahaya itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah boleh seorang berwasiat agar dimakamkan di rumahnya di kawasan pemakaman, tidak di kawasan pemakaman umum yang telah disediakan? Ini keliru ya. Dan ini dari kebiasaan jelek di masyarakat. Kalau ada yang meninggal dia berwasiat dikuburkan di depan rumahnya atau di depan masjidnya. Ini semua dari hal yang melanggar. Iya. Karena itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Betapa banyak dari sahabat yang meninggal, semuanya dikubur di pekuburan. Iya.
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak dikuburkan di masjid yang mereka bangun. Padahal mereka bangun masjid banyak sekali. Mereka dikuburkan di mana? Di pekuburan kaum muslimin, sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya. Abu Bakar dan Umar tidak dikubur di rumahnya masing-masing. Beliau dikubur di mana? Dikubur bersama, berdekatan dengan Rasulullah. Sebab ketika Nabi sudah dikubur di situ, berarti ruangan yang Nabi dikubur di situ sudah menjadi tanah kuburan. Maka boleh masuk, Abu Bakar dan Umar juga dikubur di situ, diikutkan. Begitu sudah penuh, ya, maka tidak ada lagi yang dikubur di situ. Tidak Aisyah pemilik rumah, tidak pula yang lainnya. Tidak pula yang lainnya. Semuanya dikubur di pekuburan kaum muslimin. Karena itu tidak boleh seorang berwasiat dikubur di rumahnya, di halamannya. Ini dari perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya mungkin sekarang, ya, begitu dia dikubur depan rumahnya, yang tahu keluarganya, anak istrinya masih kenal. Oh ini kuburan suami saya. Besoknya punya cucu, punya cicit, ya, punya lagi cecet misalnya. Lupa sudah nggak tahu ini kuburan siapa. Oh ini kuburan sudah lama ini. Ya. Akhirnya apa? Disembah dan diibadahi. Baik, maka hati-hati ya. Saya ke Surabaya, di situ ada sholat di sebuah masjid yang di bagian kiblat, Sunan Ampel ya, di bagian kiblat masjid ada tembok terletak kuburan-kuburan. Disiarai ramai oleh orang 24 jam. Apakah sah sholat saya? Ini saya nggak tahu ya keadaan masjidnya, saya sendiri nggak tahu masjid yang mana ini. Tapi saya sudah terangkan tadi ya. Yang dikatakan menjadikan masjid sebagai kuburan itu 3 keadaan tadi kita sebut. Nah, yang pertama apa tadi? Dia langsung sholat di atas kuburan. Yang pertama. Yang kedua, dia sholat menghadap ke kuburan tanpa perantara. Dan ini kita katakan tidak boleh kecuali dalam satu keadaan saja. Apa itu? Pada sholat jenazah. Kemudian yang ketiga, dia membangun masjid di atas kuburan. Jadi masjidnya di atas apa? Kuburan. Adapun kalau kuburan di luar bangunan masjid, maka sholat di situ boleh saja. Hanya saja hukum lain itu berkaitan dengan masalah di sekitarnya ada kuburan. Iya. Sebaiknya dia cari apa? Masjid lain. Tapi kalau sholat syah di situ sholat. Lakukan sholat. Iya. Dan kuburan-kuburan yang seperti ini kita semua maklum ya. Ini dari musibah yang menimpa kaum muslimin di banyak tempat. Termasuk di negeri kita ini. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama ahli sunnah? Jawabannya ya. Beliau termasuk ulama ahli sunnah. Dan beliau termasuk ulama ahli sunnah yang banyak didolimi. Ya. Sebagian orang menisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani hal-hal yang tidak layak. Memang beliau disebut dari kesalehannya, ketakwaannya, ada karamah-karamah. Ini menyebabkan sebagian orang berlebihan pada beliau. Tapi kalau beliau sendiri, akidahnya adalah akidah apa? Akidah salafiyah. Ya, dan ada buku bagus, 1 jilid tebal. Ya. Menulis tentang akidah Abdul Qadir Jailani. Kitab apa saja hasil karyanya? Ada kitab beliau terkenal namanya Al-Bunyah. Itu memuat tentang apa? Akidah beliau. Apa hukum penyebutan orang yang sudah meninggal dengan almarhum? Almarhum itu apa artinya? Artinya orang yang dirahmati. Ya kalau dia katakan almarhum, itu sudah dia pastikan orang ini apa? Dirahmati oleh Allah. Itu tidak boleh ya memastikan rahmat. Memastikan orang masuk surga. Ya, tapi kalau dia katakan semoga dirahmati, tidak ada masalah. Semoga apa? Dirahmati. Jadi almarhum itu diganti saja menjadi semoga dirahmati. Ya, atau dia ganti menjadi rahimahullah. Itu lebih tepat, rahimahullah. Jelas ya? Adapun almarhum itu bentuk pemastian. Dan ini tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dia ucapkan almarhum untuk Nabi dan para sahabat, orang yang dijamin masuk surga, tidak ada masalah.
Ya. Bagaimana dengan ucapan saya sembuh setelah minum obat ini? Apakah ucapan ini kesyirikan? Jawabannya, iya. Kalau dia mengucapkan ucapan tersebut hanya sekadar mengabarkan pengabaran saya sembuh karena minum obat, pengabaran. Ya. Tapi hakikatnya dia tahu bahwa yang menyembuhkan siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau dia meyakini bahwa obat ini yang menyembuhkannya, ini pembahasannya di pembahasan apa? Kesyirikan. Kalau dia meyakini obat itu yang menyembuhkannya, tidak ada ketergantungan dengan Allah, ini pembahasannya masuk ke dalam kesyirikan. Jelas ya? Ya, bagaimana dengan orang tua yang bermaksiat kepada Allah? Saya pernah menyetel kajian nasihat, saya dikira saya menyindir. Jadi saya belum berani menasihatinya, soalnya orang tua saya temperamennya keras. Apakah cukup mendoakannya? Mendoakannya adalah hal yang baik. Tapi kapan ada peluang memberi nasihat, diberi nasihat. Ya. Sebab namanya manusia itu tidak mungkin, tidak bisa dinasihati. Ada saja waktu dan peluang dan cara memberi apa? Memberi nasihat. Kalau dia adalah seorang anak yang berbakti, betul ingin orang tuanya itu baik, maka dia berpikir cara yang baik untuk apa? Nasihati orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memberi hidayah serta mengokohkan kita di atas Al-Quran dan As-Sunnah di kehidupan dunia, di alam kubur dan di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk pertemuan malam ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Insyaallah taala kita akan sambung materi pada pertemuan besok. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.